Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, khatib berwasiat khususnya untuk pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah mensyukuri nikmat dengan ibadah dan taat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, satu pekan yang lalu baru saja kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, berkumpul bersama keluarga, melihat anak-anak bercanda tawa, memakai baju baru dan menyantap ketupat sebagai simbol kemenangan puasa. Tentu itu semua merupakan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi, tahukah kita tentang apa yang terjadi saat itu di Palestina sana? Hari raya tanpa rasa bahagia, hari raya tanpa canda tawa, dan hari raya yang dipenuhi dengan duka. Itulah yang saat itu menyelimuti mereka. Kenapa? Karena teroris Yahudi terus-menerus menghujani mereka dengan roket-roket yang dapat meluluh lantahkan rumah-rumah mereka. Bayangkan berapa banyak perempuan-perempuan yang menjadi janda, berapa banyak anak-anak yang menjadi yatim, dan berapa banyak orang-orang yang harus menangis di tempat pengungsian karena menahan lapar dan dahaga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di satu sisi kita harus bersedih dengan kondisi mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita. Tapi di sisi lain, kita harus bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Bukankah kita masih nyenyak tidur? Bukankah kita masih enak makan? Bukankah kita masih bisa berkumpul dengan keluarga dan masih bisa melihat canda tawa mereka? Itulah keadaan kita saat ini yang perlu kita syukuri. Akan tetapi, barangkali di masa depan keadaan kita akan berbalik. Kita yang saat ini masih enak makan, mungkin di masa depan akan kelaparan. Negara kita yang saat ini di mana kita penduduknya masih enak tidur, mungkin di masa depan kita bisa kehilangan rumah sehingga tidak lagi merasakan nyenyaknya tidur. Mungkin negara kita yang saat ini aman, yang saat ini sejahtera, mungkin di masa depan akan menjadi negara yang kacau dan hancur seperti Palestina. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, inilah yang harus menjadi bahan renungan kita saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka di sini khatib berpesan khususnya untuk pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita amalkan Quran surat Ibrahim ayat 7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur kepadaku,
maka aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Tapi apabila kalian kufur kepadaku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang syukur nikmat dan kufur nikmat. Lalu apa itu kufur nikmat? Apa itu syukur nikmat? Dalam hal ini Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, wa haqiqatu syukri, dan hakikat syukur yang sebenarnya adalah antarifa annahu la mun'ima illallah. Engkau mengakui bahwasanya tiada sang pemberi nikmat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Summa ta'rif, kemudian engkau tahu dan mengetahui tafasila ni'amihi alaika, tentang rincian-rincian nikmatnya yang masih ia berikan kepadamu. Fi a'dha'ika, nikmat yang Allah berikan kepada anggota tubuhmu, anggota tubuh yang masih sehat, anggota tubuh yang masih digunakan, anggota tubuh yang masih dapat digunakan untuk beraktivitas, itu adalah nikmat Tuhanmu kepadamu. Wa jasadika, nikmat Tuhanmu yang masih Allah berikan kepadamu pada jasadmu. Jasadmu masih sehat, jasadmu masih kuat, jasadmu masih bisa digunakan untuk beraktivitas. Wa ruhika, dan nikmat Tuhanmu yang masih diberikan kepada ruhmu. Ruhmu masih ingat beribadah, ruhmu masih merasakan ketenangan di dalam gemerlapnya kehidupan dunia. Wa jami'i ma tahtaju ilaihi lima'isyatika, dan seluruh nikmat-nikmat Tuhanmu yang masih diberikan kepadamu agar engkau bisa terus beraktivitas di dalam hidupmu. Summa takhudu fil amal bimujibik, kemudian seluruh nikmat-nikmat Tuhanmu tersebut engkau gunakan seluruhnya kepada sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan kita? Apa yang diinginkan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang Allah inginkan kepada kita adalah kita beribadah dan taat kepadanya. Kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita taat kepada Allah, maka berarti kita sedang mensyukuri nikmatnya. Maka sholat kita adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Ibadah kita bentuk syukur kita kepada Allah. Sholat jamaah kita bentuk syukur kita kepada Allah. Kita mentaati seluruh perintah-perintah Allah, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Lalu apa kata Allah? La in syakartum, kalau kalian sudah mensyukuri nikmat-nikmatku, nikmat sehat yang aku berikan kau gunakan ibadah, nikmat muda yang aku berikan kau gunakan untuk taat, seluruh nikmat-nikmat yang aku berikan engkau gunakan untuk taat beribadah kepadaku. Jika engkau sudah bersyukur kepadaku dengan cara beribadah kepadaku, apa kata Allah? La azidannakum, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kalian diberikan keamanan di negara kalian, kalian gunakan untuk beribadah, maka akan aku jadikan negara kalian tambah aman. Aku gunakan, engkau gunakan nikmat rezeki kalian untuk beribadah, tidak bermaksiat, aku tambah rezeki kalian. Kalian gunakan masa sehat kalian untuk beribadah, aku tambah nikmat sehat kalian. Ketika kita mampu menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mengabdi dan beribadah pada Allah, maka kata Allah, la azidannakum, akan aku tambah, terus tambah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Akan tetapi sebaliknya, apa yang terjadi? Wala in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmatku, diberikan negara yang aman tapi tidak mau beribadah, diberikan tempat yang nyaman tapi tidak mau beribadah,
diberikan nikmat sehat, tidak mau beribadah, diberikan panjang umur, tidak mau beribadah. Wala in kafartum, kata Allah, kalau kalian kufur terhadap nikmatku, nikmat yang begitu banyak, bukannya dimanfaatkan untuk beribadah, akan tapi kalian malah gunakan untuk bermaksiat. Masjid sepi, jamaah kosong, tidak ada yang baca Quran, maksiat di mana-mana. Apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah perih. Seluruh nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian akan aku cabut satu persatu. Nikmat negara aman, tapi kalian tidak gunakan untuk beribadah. Satu saat apa yang akan terjadi? Barangkali negara yang aman ini akan menjadi negara yang hancur dan porak-poranda. Kenapa? Karena penduduknya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali negara yang sejahtera ini akan menjadi negara yang sangat miskin. Kenapa? Karena penduduknya tidak mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukupkah pelajaran kita terhadap kaum Sabah? Kaum Sabah, kaum yang begitu subur dan makmur, kaum yang begitu melimpah ruah rezekinya, di sisi kiri dan kanannya seperti surga, gunung-gunung hijau, pohon-pohon yang tinggi dengan buah-buah yang begitu lebat, sungai-sungai yang mengalir indah, air-air yang sangat bersih dapat diminum. Tapi ketika penduduknya menjadi kufur pada Allah, fa arsalna alaihim sailal arim, maka kata Allah, kami utus kepada mereka satu banjir yang sangat besar, banjir bandang yang dapat memporak-porandakan peradaban yang begitu luar biasa. Negara yang begitu subur dan makmur bak seperti surga dunia, ternyata setelah Allah kirim banjir yang sangat luar biasa, menjadi negara yang porak-poranda. Seperti itukah yang kita inginkan? Indonesia yang begitu subur, begitu makmur, begitu aman. Apakah kita ingin nasibnya seperti kaum Sabah yang dulunya subur, yang dulunya makmur, yang dulunya aman, tapi karena penduduknya tidak mau beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, bahkan terus bermaksiat kepada Allah, Allah hancurkan, porak-porandakan, kirim bencana alam dan lain sebagainya, sehingga menjadi negara yang hancur porak-poranda. Seperti itukah yang kita inginkan? Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, syukuri nikmat ini, nikmat negara yang masih stabil, nikmat negara yang masih aman, kita masih bebas beribadah. Gunakan waktu untuk beribadah, penuhi masjid-masjid, penuhi sholat-sholat jamaah, penuhi majlis-majlis taklim sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, la in syakartum, jikalau kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tapi ketika wala in kafartum, kita kufur kepada Allah, inna adzabi lasyadid, maka sungguh azab Allah terasa sangat perih. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi manfaat untuk kita semua, khususnya untuk pribadi khatib sendiri, sehingga iman kita bertambah, ibadah kita bertambah, kedekatan dan ketaatan kepada Allah kita bertambah. Senantiasa mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, diistiqomahkannya ibadah kita, diamankannya, diberikan kesejahteraan, diberikan perlindungan terhadap kampung halaman bangsa dan negara kita, sehingga kita semua memiliki baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum.